Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Ibrani pasal ketiga, ayat 7 sampai dengan 15. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus atas setiap berkat kasih kemurahan dan pertolonganmu yang senantiasa tercurah dan berlimpah di dalam kehidupan kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama kami percaya, inilah cara dan kemurahan-Mu yang senantiasa hadir, supaya tubuh jiwa roh kami disegarkan oleh karena kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami melalui pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Ibrani pasal ketiga ayat 7 sampai dengan 15. Demikian sabda Tuhan. Binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh, berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbaiklah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah Tuhan tidak netral. Sepak bola adalah olahraga yang saya sukai. Di waktu kecil, saya sering nonton di stadion, di televisi, mendengar di radio, dan membaca di berita-berita yang disajikan di koran-koran lokal, Jawa Tengah khususnya. Ada istilah yang saya tanyakan kepada bapak saya pada waktu itu. Pak, apa sih artinya sepak bola gajah? Lalu bapak saya menjawab, sepak bola gajah adalah pengaturan skor pertandingan, di mana salah satu pihak mengalah. Tujuannya adalah agar tim kesebelasan lainnya tidak lolos pada kompetisi berikutnya. Pertanyaannya, siapa yang mengatur skor? Ada yang mengatakan, itu ada mafianya. Lah siapa mafianya? Pengurus organisasi sepak bola nasional, bandar judi atau bandar togel juga bermain. Tentu saja ada pengurus klub juga, bahkan pemain. Dan yang tak habis pikir adalah wasit. Bukankah di Indonesia ada wasit yang kemudian diskorsing, bahkan dijatuhi sanksi untuk tidak boleh memimpin kembali pertandingan sepak bola nasional. Gara-garanya, ia menerima suap agar ia memenangkan salah satu pihak. Bukankah ini menjadi kacau kalau seorang pengadil saja bisa dibeli kejujurannya, kebenarannya, dan bahkan kepercayaan publik jual hanya gara-gara uang. Tetapi bukan berarti semua wasit demikian. Banyak pula wasit yang jujur, yang adil, dan melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan konsekuensinya ketika mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat
Justru mereka mengalami kekerasan, ada yang dipukul, ada yang dilempar botol, dan tindakan-tindakan lainnya yang mencederai sang wasit ini. Demikian pula teks yang kita renungkan hari ini. Dari Ibrani pasal ketiga, ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan bertindak adil atas segalanya. Tema Tuhan tidak netral. Bukan kemudian bahwa Tuhan itu sepihak untuk kemudian mempunyai kecenderungan membela salah satu bagian dan kemudian meninggalkan bagian yang lainnya. Tidak demikian. Tuhan justru memilih yang benar, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, bahkan menegakkan hukuman itu sendiri. Ya seperti sepak bola. Seorang wasit juga harus kemudian berani mengambil keputusan, memberikan hukuman. Nah, kartu kuning, kartu merah, tendangan bebas, atau tendangan penalti. Tuhan yang tidak netral inilah yang menunjukkan bahwasanya Ia tidak dipengaruhi oleh apapun. Bahkan umat pilihannya saja bisa menerima hukuman. Kita perhatikan ayat 10 dan 11. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Bukan karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan, sehingga kemudian mereka seenaknya saja melakukan ini dan itu. Toh nantinya Tuhan akan memaafkan, mengampuni. Toh kita sebagai orang yang kemudian sudah dipilih pasti diselamatkan. Oh tidak. Kebenaran Tuhan selalu berbicara, keadilannya selalu ditegakkan, dan apa yang dijanjikannya tepat, kemudian Ia wujudkan. Dan pada sisi yang lain, peringatannya jika dilanggar juga mengandung konsekuensi. Murkanya juga dinyatakan atas bangsa Israel. Mereka tadi disebutkan sesat hati. Mereka selalu melanggar. Maka Tuhan juga tidak kemudian, wah ini karena umat pilihanku, maka aku harus kemudian pilih kasih. Oh tidak. Untuk itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bersama. Bagi kita yang sudah percaya, mari kita terus rayakan dan nyatakan dan wujudkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti di ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ini peringatan keras. Hati-hati loh. Bangsa Israel itu kan tegar tengkuk. Karena apa? Menyimpan kejahatannya. Sehingga seperti di ayat yang ke-9. Mereka sekalipun telah melihat perbuatan Tuhan selama 40 tahun lamanya. Dan karena hati mereka penuh dengan kejahatan, mereka lupa. Bahkan mereka kemudian meniadakan Tuhan. Mereka lebih memilih kepada kepentingan, pada pikiran perasaannya. Dan segala hal yang sudah Tuhan kerjakan, lakukan dalam karyanya yang dahsyat, penuh dengan mukjizat itu, tidak menjadi apa-apa. Maka teks ini, di ayat 12. Waspadalah, jika hari ini kita masih menyimpan hal-hal yang jahat, keluarkan itu. Kalau kemudian kita pelihara, itu akan tumbuh. Dan buahnya bukan kemudian membangun iman kita. Malah, dan kehidupan kita tidak menjadi bersih. Kita akan menjadi semakin tegar, tengkuk, seperti melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya melayani diri dengan kejahatannya. Dan disebutkan, sesungguhnya ia murtad. Murtad berarti lawannya bertobat. Murtad berarti tidak menepati, tidak mengikuti, dan tidak menjalani setiap kebenaran firman-Nya yang Ia berikan kepada kita. Maka inilah pesan yang pertama. Kelolalah tubuh jiwa roh kita, agar nurani kita tetap murni dan bersih. Yang baik, yang jujur, yang tulus. Dan dari setiap kita yang melakukan kebenarannya, itu akan menjadikan kita bertumbuh dalam kuasa dan kasih-Nya yang menyelamatkan. Selanjutnya, mari kita perhatikan ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Setiap hari waktunya untuk kembali, untuk mengingat Tuhan. Jika kemudian kita berjarak
dalam keseharian kita dengan Tuhan, yakinlah, kita akan semakin tegar hati atau tegar tengkuk. Yang kita pikir benar menurut diri kita hidupi. Padahal itu adalah kesalahan. Tapi jika kemudian kita terhubung senantiasa kepada Tuhan, mana yang benar, mana yang salah, Tuhan akan menunjukkan itu kepada kita. Sehingga pilihannya, kita akan tetap benar dalam hidup ini. Karena Tuhan yang menuntun dengan kasih-Nya, yang memelihara dan melindungi kita. Maka inilah pesan yang kedua. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kita harus terus bersandar pada Tuhan. Nyatakanlah doa, nyatakanlah permohonan, nyanyian syukur dan lain sebagainya. Karena kemurahan Tuhan tak terbatas, maka kemurahan-Nya itulah yang hadir senantiasa atas kehidupan kita. Dan itu menjaga kita atas berbagai godaan, cobaan, bahkan jeratan kehidupan ini. Sebagai penutup tema renungan nafas pagi hari ini, Tuhan tidak netral. Benar bahwa Tuhan tidak netral. Ia tidak pilih kasih. Semua dikasihinya. Semua diberi kesempatan yang sama dalam anugerah berkat keselamatan, kemurahannya, dan kekekalan atas kita, orang percaya, dan seluruh umat manusia yang mau pula percaya kepadanya. Jangan pernah kita mengklaim diri. Gara-gara kita sudah dibaptis, pasti selamat. Sehingga kemudian hidup kita ya-yaan, sekara PDW. Oh jangan. Nanti bahayanya seperti bangsa Israel. Kena hukuman. Untuk itulah kita harus terus berjuang. Waspada. Jangan tegar hati. Dan harus berpegang penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam firman kebenaran dan kasih-Nya. Dan mengingat semua perbuatan-perbuatan dan keajaibannya. Supaya kita tetap teguh. Karena apa? Tuhan yang tidak netral adalah Tuhan yang berpihak. Berpihak kepada siapa? Ya berpihak kepada manusia. Manusia yang seperti apa? Tentu manusia yang mengasihinya. Loh, bagaimana bagi mereka yang tidak mengasihinya? Oh tentu Tuhan tetap mengasihi. Buktinya apa? Panas, hujan, berkat nanti disediakan bagi manusia. Tetapi Tuhan yang berpihak adalah Tuhan yang memilih. Dan Tuhan yang memberikan keadilannya. Di ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Hanya itulah yang bisa kita lakukan. Supaya Tuhan terus berpihak pada kita. Karena Ia tidak netral. Ia yang tidak netral berarti Ia hadir atas hidup kita jika kita mau mendengar suaranya. Jika kita mau dilawat. Jika kita mau dirawat. Jika kita mau disempurnakan. Jika kita mau disembuhkan. Jika kemudian kita mau dibangkitkan. Dan jika kita mau ditolong. Maka bukalah hati kita dengan percaya bahwa suaranya adalah kasih-Nya yang berbicara atas kehidupan dan pengharapan kita, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kami diingatkan dan diteguhkan kembali, bahwa kiranya kami tidak menyanyiakan keselamatan yang Kau nyatakan dan anugerahkan kepada kami. Bila kami terus waspada, teguh, tidak tegar hati, dan membuka diri untuk mendengar kebenaran-Mu dan suara-Mu itu. Mampukan kami mengingat dari setiap perbuatan ajaib yang sudah Kau nyatakan kepada kami. Dan kami mengelola hidup untuk terus percaya. Karena Engkau tidak netral. Engkau berpihak pada kami yang terus mengasihi. Dan kami yang terus mengikuti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau hadir. Maka tolonglah kami. Supaya kami terus Tuhan setia dan sungguh-sungguh mengikut-Mu. Dalam seluruh tindakan, ucapan, perbuatan kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Dan dalam setiap kewaktuan kami. Mampukan kami untuk lekat, erat, dekat, dan percaya sepenuhnya pada kuasa dan kasih-Mu yang menyelamatkan. Berkati pula Tuhan kehidupan kami masing-masing. Tolonglah kami yakin Tuhan berkat-Mu hadir. Dan sempurnalah kemurahan-Mu Tuhan atas kami. Engkau mengetahui dari setiap kerinduan, harapan, permohonan, ketakutan, kecemasan, sakit penyakit yang kami derita. Tolonglah kami Tuhan. Biarlah mukjizat-Mu terus berkarya dan menolong kami. Demikian juga untuk anak-anak kami dan keturunan kami, dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tolonglah mereka Tuhan, berkatilah mereka, dan kami yakin kuasa-Mu hadir atas setiap kehidupan anak-anak dan keturunan kami. Demikian juga kami berdoa untuk gereja, di mana kami Tuhan
merayakan persekutuan. Tolonglah Tuhan, biarlah terus kami menyatu, terus kami berbagi, terus kami saling mendoakan dan membangun sikap hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkati pula bangsa dan negara kami. Kami yakin Kau memberikan ketentraman, rahmat, berkat, dan kemurahan-Mu yang tak pernah habis untuk bangsa dan negara kami. Dan kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kepada-Mu Tuhan, kami percaya, kami berserah, dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.